Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Palito Hazim Mirakel. Yang kedua, Rashid Firdaus Harmaini. Yang ketiga, Raihan Kolbi. Yang keempat, Ilham. Yang kelima, Muhammad Ridwan. Penelitian ini membahas aplikasi metode Monte Carlo untuk memodelkan dan mensimulasikan antrian di Poliklinik RSUD Dr. Rumah Sakit Julham di Kota Binjai. Rumah sakit umum kelas B ini seringkali menghadapi antrian panjang meskipun memiliki fasilitas medis yang lengkap. Selanjutnya, bab satu yang akan dijelaskan oleh Ilham. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian bab satu. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Antrian merupakan hal umum dalam kehidupan sehari-hari termasuk di bidang kesehatan RSUD Dr. RM Julham. Merupakan rumah sakit umum di kelas B di Kota Binjai yang memiliki fasilitas medis yang lengkap. Meskipun memiliki fasilitas medis yang lengkap, Poliklinik RSUD Dr. RM Julham sering menghadapi masalah antrian panjang yang menghambat pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode Monte Carlo dalam memodelkan dan mensimulasikan antrian di Poliklinik RSUD Dr. RM Julham di Kota Binjai. Selanjutnya, tujuan penelitian. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem antrian di Poliklinik RSUD Dr. RM Julham, Kota Binjai dengan menggunakan metode Monte Carlo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi rumah sakit. Meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mengoptimalkan pengelolaan antrian. Yang kedua, bagi pasien. Menurunkan waktu tunggu pasien dalam meningkatkan kepuasan pasien dengan proses pelayanan. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Menyumbangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai aplikasi metode Monte Carlo dalam memodelkan dan mensimulasikan antrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridwan. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah kumpulan dari orang, barang, atau unit yang menunggu untuk dilayani. Karakteristik sistem antrian yaitu meliputi kedatangan pelanggan, waktu layanan, dan jumlah server. Dan selanjutnya adalah komponen sistem antrian dan jenis-jenis sistem antrian. Yang pertama adalah komponen sistem antrian. Komponen utama sistem antrian terdiri dari unit yang menunggu, unitnya unit yang melayani, dan antrian itu sendiri. Jenis-jenis sistem antrian. Ada beberapa jenis sistem antrian, yaitu antrian tunggal, antrian multiple, dan antrian prioritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rakel. Eh, Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisa. Penelitian ini menganalisis data antrian di Poliklinik RSUD Dr. RM Julham di Kota Binjai untuk menentukan pola kedatangan pasien dan waktu layanan. Yang kedua, Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan skenario berbeda dalam sistem antrian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tunggu, dan mengusulkan strategi optimasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashid Firdaus. Saya akan melanjutkan menjelaskan lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan, maka diperoleh waktu kedatangan mulai pelayanan dan selesai pelayanan seperti berikut. Kan setelah data didapatkan, lakukan perhitungan untuk menghitung waktu di dalam antrian, lama pelayanan, dan waktu dalam sistem. Selanjutnya, jumlahkan semua waktu dalam antrian dan dibagi dengan jumlah data yaitu 32 dan didapatkan angka 165,06 menit.
Lalu jumlahkan waktu dalam sistem dan dibagi dengan jumlah data yaitu 32 dan didapatkan angka 177,88 menit. Selanjutnya ini adalah tabel input. Jumlah pasien di sini adalah 32 orang dengan interval waktu kedatangan 0 sampai 5 menit dan waktu pelayanan 5 sampai 24 menit. Interval waktu kedatangan yang distribusi kemungkinan kumulatif yang didapatkan dan pembagian banyak bilangan random dibagi banyak interval. Pembagian random sama dengan banyak bilangan random per banyak interval, yaitu 100/5 ya, sama dengan 20 nilai. Selanjutnya kita mendapatkan interval waktu kedatangan. Lalu cari interval waktu pelayanan, yaitu banyak bilangan random dibagi banyak interval, yaitu 100/20. Selanjutnya kita akan membuat bilangan acak dan didapatkan bilangan acak untuk kedatangan sebagai berikut dan bilangan acak pelayanan. Lalu dari bilangan acak tersebut didapatkan simulasi seperti berikut. Setelah itu jumlahkan waktu dalam antrian yaitu 6.127/32 yaitu 191,5 menit dan rata-rata waktu dalam sistem adalah 205,81 menit. Berikut adalah perbandingan hasil perhitungan data real dan simulasi. Terlihat tidak begitu jauh perbedaannya. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rehan Kolbi. Baiklah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari proses pembuatan simulasi antrian yang telah dilakukan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan menggunakan metode Monte Carlo untuk mensimulasikan sistem antrian di Poliklinik RSUD Dr. RM Jolham, hasil simulasi menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai waktu tunggu pasien dan kinerja antrian. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata waktu tunggu pasien dalam antrian adalah 191,5 menit dan rata-rata waktu pasien dalam sistem adalah 205,81 menit. 2. Dengan menerapkan metode Monte Carlo untuk menganalisis sistem antrian di Poliklinik RSUD Dr. RM Jolham, simulasi Monte Carlo memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai waktu tunggu pasien dan kinerja antrian secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode ini efektif dalam mengidentifikasi dan meminimalkan waktu tunggu yang dihadapi pasien. 3. Dengan metode Monte Carlo tidak hanya membantu dalam memahami dinamika sistem antrian saat ini, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan tertentu dan mempengaruhi kinerja lainnya. B. Saran. 1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran yang dapat dilakukan diantaranya yaitu berdasarkan hasil simulasi, manajemen Poliklinik RSUD Dr. RM Jolham memperbaiki proses pelayanan untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Menggunakan hasil dari simulasi untuk mengoptimalkan penjualan pasien, terutama untuk pasien yang membutuhkan pelayanan jangka panjang dan pasien dengan prioritas tertentu. Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sistem antrian menggunakan metode Monte Carlo. Dengan pemantauan ini, dapat menyesuaikan dan mengoptimalkan proses antrian sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan pasien. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rashid. Dan untuk mempermudah melakukan simulasi sistem antrian tersebut, kami membuat aplikasi untuk otomatisasi simulasi antrian.
Ini adalah dashboard dari aplikasi simulasi antrian. Web ini kami buat dengan menggunakan bahasa Python, dan untuk tampilan web menggunakan Streamlit. Untuk menjalankan simulasi, kita bisa klik tombol simulasi. Sebelum itu, di sini ada pilihan untuk memilih algoritma pembangkit bilangan acak. Random default menggunakan NumPy random, dan ECG menggunakan metode ECG. Dan di sini bisa kita gunakan memilih waktu mulai operasi. Selanjutnya, pengaturan pelanggan. Di sini bisa menambahkan jumlah pelanggan dalam simulasi. Defaultnya adalah 32 sesuai dengan data yang kita dapatkan. Ini distribusi kedatangan. Ini ada Poisson dan normal. Lalu kita jalankan simulasinya. Ini adalah halaman dashboard, yaitu yang menampilkan hasil dari simulasi. Ini adalah tabel simulasi. Tabel distribusi kedatangan dan tabel distribusi pelayanan. Ini adalah tabel bilangan acak. Kemudian tab analisis lanjutan. Menampilkan grafik dari hasil analisis sistem. Maksimal waktu tunggu yang kita dapatkan adalah 425 menit. Dan standar deviasi waktu tunggu adalah 113,2 menit. Dan efisiensi sistem adalah 99,6 menit. Dan ini sangat tidak efisien. Di sini adalah untuk menganalisis data real atau data mentah. Dan ada perbandingan antara perhitungan data real dan data simulasi. Sekian presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Dan kami sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.